pemirsa Intens Investigasi. Rasanya masih segar dalam ingatan. Jika di tahun 2025 lalu, publik dan masyarakat sempat dibuat heboh dengan kedekatan Verrell Bramasta dengan si cantik Nan Imut, siapa lagi kalau bukan Fujianti Utami Putri atau yang akrab disapa Fuji. Pertemuan yang di awal mungkin bisa dikatakan tak terlalu berkesan, yaitu Fuji yang berkunjung ke gedung DPR. Saat itu, lama-lama diduga mulai menimbulkan rasa yang tak biasa. Fuji dan Verrell saat itu sering tertangkap kamera menghabiskan waktu bersama, mulai dari buka puasa bersama, bahkan sempat terlihat mengunjungi salah satu wahana permainan bersama. Kini, seiring dengan mulai hilangnya kabar kedekatan mereka tersebut, Verrell justru tertangkap kamera melakukan hal menyentuh ini. Di saat Fuji tengah menghebohkan publik dengan aksinya yang mengaku sudah memiliki suami. Lantas, apa hal menyentuh yang dilakukan Verrell pemirsa? Dan lalu benarkah pula, di tengah kesibukannya sebagai anggota dewan, Verrell sempat bicara terkait hubungannya dengan Fuji yang selama ini dikabarkan hilang? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Verrell sejak menjadi anggota dewan agaknya memang selalu disibukkan dengan aktivitasnya. Tapi hingga kini agaknya tak pernah sedikit pun terlihat wajah kelelahan dari Verrell untuk menjadi pelayan dari masyarakat. Contohnya saat ditemui tim Intens Investigasi belum lama ini, di mana saat ia berkunjung ke daerah Pinang Ranti, Jakarta Timur, ditemani sang adik, Athala, dan juga rekan satu partainya, Eko Patrio. Kedatangan Verrell pun langsung disambut histeria warga yang sudah menyiapkan kalungan bunga sebagai tanda cinta. Tak hanya sekadar datang menyapa, Verrell juga nampak membaur tanpa sekat, bahkan ditantang untuk meracik kolak secara langsung untuk dibagikan kepada para ibu-ibu yang mengelilinginya. Selain itu, namanya ibu-ibu ada saja aksi kocaknya saat meminta tunjangan hari raya kepada Verrell. Ya, masih jalan dulu sebentar. Kami mempersilakan duduk di sebelah kiri kita. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudariku sekalian, masih pada semangat nggak? Pak. Nah, ya, Ramadan saja biasanya ya, karena cocok sekali untuk jadi takjil di bulan puasa, ya. Ya udah. Ya. Tak berhenti di Jakarta Timur saja pemirsa, langkah kaki Verrell Bramasta pun berlanjut menyisir sudut lain ibu kota, tepatnya di Kampung Nelayan, Jakarta Utara. Di sana, suasana berubah menjadi begitu riuh dan penuh sesak, manakala warga yang mayoritas adalah ibu-ibu langsung berteriak histeris saat melihat sosok Verrell turun dari mobilnya. Namun yang menarik, di tengah padatnya jadwal,
Ferel justru menunjukkan sisi sporty dan merakyatnya dengan menantang warga bermain tenis meja di tengah perkampungan. Tanpa ada rasa canggung sedikit pun, Ferel nampak begitu menikmati setiap pukulan bola pingpong yang disambut gelak tawa dan sorakan penyemangat dari para nelayan dan kaum ibu yang menonton di pinggir lapangan. Momen ini seolah membuktikan bahwa meskipun kini ia telah menduduki kursi terhormat di parlemen, namun jiwa sosial dan kedekatannya dengan rakyat kecil tetap menjadi prioritas utama yang tak pernah ia tinggalkan. Satu aja lewatin netnya. Aduh, satu aja Bu, pelan-pelan. Nah, itu dia. Dan usai berkeringat bersama warga, Ferel pun melanjutkan perjalanannya dengan menaiki kapal nelayan Cumi untuk menikmati suasana sore menjelang waktu berbuka puasa. Di momen yang damai inilah, sang putra bangsa ini pun mencurahkan isi hatinya yang paling dalam terkait perjalanan karirnya selama 10 tahun berkecimpung di dunia entertainment yang telah membesarkan namanya. Ferel tak memungkiri jika ada secercah rasa rindu yang sesekali muncul untuk kembali berada di depan kamera sinetron. Namun pilihannya untuk banting setir ke dunia politik diduga telah memberikan kepuasan batin yang jauh lebih besar. Ferel mengungkapkan bahwa jika dahulu ia hanya bisa membantu orang-orang di sekitarnya, kini lewat jalur politik, ia merasa memiliki kekuatan untuk menyentuh dan mengubah taraf hidup ribuan nyawa masyarakat yang ia wakili. Ngabuburit kita sebelum buka puasa, kita berada di salah satu kapal nelayan Cumi ini. Kalau kapalnya seperti ini, jujur iya Mbak, iya jujur karena nggak nyangka ternyata bisa setenang ini. Gitu. Alhamdulillah mungkin pas juga waktunya menjelang buka ya Pak ya. Udaranya juga lagi nggak hujan. Kalau kemarin kan hujan terus. Ini suasananya enak. Jadi pingin berenang. Nikmatin kayak syuting ini. Dijawab ya? Iya. Kangen nggak Mas Dewan? Syuting ya? Jujur kangen sih. Kangen. Karena gimana pun juga kan lahir di situ 10 tahun loh saya kalau dipikir-pikir dari umur 17 sampai terakhir 27 kan. Dari nggak bisa acting sampai alhamdulillah dapat penghargaan acting. Kangen juga kadang-kadang. Jujur ya lagi. Iya. Mungkin sesimpel bahwa memang faktanya ketika kita menjadi artis atau public figure, jumlah nyawa yang bisa kita sentuh kehidupannya itu bisa kita ukur. Misalnya kita menjadi artis, pasti yang kita bantu adalah tim kita, keluarga kita, lingkungan sekitar kita, atau bahkan mentok-mentok mungkin kru-kru di sinetron, kru film, dan lain sebagainya. Tetapi ketika kita terjun ke dunia politik, jumlah masyarakat yang bisa kita bantu itu jauh lebih banyak. Sementara itu pemirsa, di tengah aktivitas Ferel sebagai anggota dewan, lantas seperti apa pengakuan Fuji belum lama ini soal memiliki suami? Benarkah ini hanya pengalihan Fuji agar tak terus ditanya oleh fans-fansnya? Dia punya pasangan, dia kan? Suami. Seperti diceritakan sebelumnya atau masih terkait dengan pernyataan Fuji yang langsung saja membuat jagat dunia maya bergetar hebat. Kejadian ini seperti diketahui terjadi pada saat anak Haji Faisal dan Dewi Zuhriati ini sedang melakukan sesi siaran langsung dengan seniornya Sarwendah dan juga sang kekasih hati Giorgio Antonio. Tak ada angin, tak ada hujan, di tengah candaan hangatnya bersama Sarwendah, Fuji tiba-tiba melontarkan sebuah pernyataan yang sangat mengejutkan. Fuji menyebut jika dirinya kini bukan lagi sekadar memiliki pasangan, melainkan sudah memiliki sosok suami. Dan tak tanggung-tanggung, Fuji bahkan mengklaim jika pernikahan rahasianya itu sudah berjalan selama 6 bulan lamanya.
Tapi tentu hal ini adalah sebuah candaan pemirsa yang sengaja diutarakan Fuji karena sebuah hal 6 bulan yang lalu nih akhirnya punya pasangan, ya kan? Suami beda ya pasangan. Iya. Waduh. Diceritakan Fuji ungkapan suami itu sengaja diucapkan, bukan sekadar gurauan semata, melainkan sebuah bentuk proteksi dirinya. Pasalnya Fuji sendiri seolah merasa lelah dengan ulah netizen yang kerap menjodoh-jodohkannya dengan pria lain tanpa memedulikan perasaannya. Maka dari itu, ia pun lantas meminta para penggemarnya untuk menghargai perasaannya. Tapi dengan cara yang berbeda, yaitu meminta menghargai pria yang disebutnya sebagai suami tersebut, lantaran sang kekasih sering memantau gerak-geriknya di media sosial. Jadi apa perbedaannya pas abis official dan on official? Coba kalian komen apa bedanya? Enggak lah, beda. Sebenarnya ya sama-sama aja sih saya. Iya. Sama ya, makin sayang aja pasti. Waduh. Sabar lah di bulan puasa. Aturan ya. Oh udah bisa digenggam, kalau dulu kan nggak bisa gitu, ya kan? Bisa. Kalau sekarang udah bisa. Emang dulu gak bisa digenggam? Ya nggak bisa, on cam nggak bisa. Oh semakin dikejar semakin jauh gitu ya? Lucu banget sih PDKT tuh. Dulu aku sama suami aku juga kayak gitu. Aduh penasaran deh. Tangan aku cuma 2, yang genggam aku 10. Gimana dong? Waduh, aku sih penasaran banget ya sama suami Uti ya. Nanti aku kenalin ya kak. Tapi kamu emang pengen, emang niatnya nikah muda ya? Iya pengen coba-coba dulu kayak trial and error gitu. Nikah coba-coba gimana sih? Iya. Oh emang kalau gengsi nikah coba-coba ya? Biar nggak lonely gitu loh. Ini udah murah banget. Itu nikah atau pacaran sah? Di mata aku sih nikah ya kak. Oh di mata kamu Harusnya sih. Oke. Tapi aku nggak mau netizen tahu, jadi kayak Private aja ya. iya. Tapi aku kayak nggak mau netizen kayak jodoh-jodohin aku. Udah deh, hargain perasaan suami aku. Dia tuh suka mantau gitu di live kayak gini. Oh iya, benar. Kayak capek ya dicoba-coba gitu. iya dicombang-combangin mulu, jodoh-jodohin. Hargain perasaan suami aku ya. Oh aku tahu, berarti karena kamu capek dijodoh-jodohin, jadi kamu lebih baik cari jodoh sendiri kan? Enggak dong, dia yang mencari aku. Aku tidak mencari, aku dicari Iya, ya. maksudnya kamu dicari, kamu dicari pastinya. Tapi kamu yang udah menentukan sendiri kan, bukan orang lain. Iya, kan? jadi aku kayak he's the one nih. Udah yuk, langsung yuk. Oh, gimana Aku udah caranya? gatel. Jika menilik ke belakang pemirsa, atau tepat pada awal tahun 2026 silam, Fuji memang sempat melangitkan harapan besarnya untuk segera melepas masa lajangnya di tahun ini. Meski kala itu ia mengaku belum memiliki calon imam, namun tekadnya untuk fokus mencari pasangan hidup diduga sangatlah kuat. Lantas benarkah candaan ini seolah menjadi sinyal sang Khalik telah mengirimkan sosok he is the one untuk bersanding di pelaminan nanti? Yang jelas Fuji saat ini pun dikabarkan telah memiliki pasangan dan menjalin hubungan dengan seorang pria. Pengen fokus. Rencananya sih tahun ini mau nikah ya. Tapi masalahnya calon kaget sih. Tapi masalahnya calonnya belum ada kan, nanya maunya mau apa, mau nikah tapi calonnya belum ada kayaknya tahun depan. Bukan yang naik motor itu. Apa? Yang naik motor itu. Mas itu ojek saya bayar itu 1 juta buat 1.500.000. Itu jasa loh, jasa ojek saya bayar. Bukan yang di Semarang ya, bukan di Semarang ya. Semarang siapa bang? Dia kan bisa nyariin. Bondong aku. Dia udah kenal. Ada trauma nggak sih kan tadi kamu bilang sempat ada trauma sama orang-orang akhirnya itu nggak mungkin kamu juga menutup hati gitu. Enggak deh, kayaknya cowoknya deh yang trauma aku. Enggak sih, enggak tahu. Pengen sih punya pasangan tapi kayaknya kayak nggak niat gitu. Paham nggak kak? Kayak pengen aja punya tapi nggak serius nyari. Kalau ada yang deketin alhamdulillah, kalau enggak ya udah pasrah aja. Pengen tahun ini. Tapi katanya kalau menurut Feng Shui bagusnya 3 tahun lagi, ya udahlah kita seadanya aja kali ya. Kalau nggak dikasih sama Allah belum, ya udah sabar aja. Ada kriterianya mungkin. Ada kriteria khusus buat cowok. Nggak ada kriteria. Dan sebagai seorang ayah, Haji Faisal pun sempat angkat bicara mengenai keinginan putrinya untuk menikah di tahun ini. Dikenal sebagai orang yang cukup terbuka dalam segala hal, Haji Faisal pun memberikan Fuji sinyal lampu hijau saat itu.
Pasalnya, menurut Haji Faisal, ia tak ingin membatasi kebahagiaan sang putri tercintanya. Ia juga menyerahkan sepenuhnya keputusan masa depan Fuji kepada sang anak, asalkan sosok pria yang dipilih adalah orang yang baik dan memiliki niat yang benar. Meski begitu, Haji Faisal pun sempat memberikan berharap agar pernikahan Fuji tidak gagal. Kalau ketemu jodoh ya sah-sah saja. Kalau orangnya benar, orang yang baik, sah-sah saja. Kembali lagi siapapun orangnya, orang manapun, orang negara manapun. Tapi kalau kamu suruh pilih lagi, mana? Oh iya, orang putra bangsa, kan gitu. Gitu. Tapi kalau orang luar suka, kan gitu. Pengen ditargetkan di tahun berapa atau memang di usia berapa dari kedua Pak? Ya sebenarnya itu mungkin secara spontan aja dia mengeluarkan kata-kata. Itu dia juga sudah memahami semuanya itu ya kembali kepada Yang Kuasa. Tidak bisa kita secara sembrono saja cepat-cepat atau umpamanya buru-buru kan, jangan sampai gagal ya. Kalau gagal kita dalam berumah tangga itu ya kita mengantisipasi bagaimana supaya jangan gagal, itulah berusaha kita gagal. Nah tentu kita cari yang waktunya yang tepat, terus orangnya yang pas ya. Nah kalau sekarang umpamanya menurut Yang Kuasa sudah pas, ya tidak ada masalah kalau ketemu orang yang tepat. Kalau belum ada yang tepat menurut Tuhan ya itu belum ada jodoh, gitu aja sih. Tapi kalau dari Bapak sendiri pengennya di usia berapa sih? Saya pulangkan ke anak. Oh, berarti tahun ini semua. Kita kembalikan kepada anak. Tidak ada, saya nggak memberikan target. Berarti kriteria ada nggak sih kriteria? Itu kan berbicara kriteria untuk Fuji, gitu kan pasti kan dari orang tua pasti ada dong. Apakah memang cocok dengan putra bangsa juga? Apakah dari partai yang sama? Iya. Ya tentu sesuatu hal itu tentu ya kalau ada yang lebih dekat ya ngapa kita cari yang jauh. Tapi kalau ada yang dekat yang jauh juga boleh kan begitu. Istilahnya yang mana aja, yang mana yang lebih baik aja sih. Itu aja sih. Oh berarti menurut Opa yang baik dan ke keluarga semua baik. Kalau ada ya boleh saja. Tapi kalau enggak ya ada yang jauh ya jauh boleh juga. Ya orang manapun. Berarti prioritasnya berarti putra bangsa nih setelah tidak kalau nggak ada putra bangsa, putra boleh juga. Jadi yang mana cocok aja. Sementara itu, pemirsa, sebelumnya Haji Faisal tak menyangkal bahwa ia pernah mengungkap jika ia pernah bertanya kepada sang buah hati soal urusan jodoh. Lantas, seperti apa respon Fuji? Benarkah ia sudah memiliki kriteria lelaki yang akan menjadi jodohnya kelak? Di tengah riuhnya kabar yang diduga dialamatkan kepada Fuji soal urusan asmara, Haji Faisal sebelumnya juga sempat angkat bicara. Sebagai ayah, ia mengakui jika pembicaraan soal jodoh memang sesekali terucap dalam keluarga. Namun ia menegaskan jika dirinya tak pernah sedikit pun berniat untuk menjodohkan sang putri dengan siapapun. Baginya, era saat ini sudah jauh berbeda dengan kisah klasik Siti Nurbaya. Haji Faisal lebih memilih memberikan kebebasan bagi Fuji untuk menentukan pilihannya sendiri, asalkan sosok tersebut mampu menjadi pemimpin yang baik di dalam keluarga kelak. Nggak ada percakapan, cuma memang kami pernah bertanya ya dekat dengan siapa dan apa itu aja. Ya anak saya jawab ya biasa-biasa aja apa. Nggak ada saya harus tahun ini harus besok, enggak. Semuanya saya serahkan kepada anak. Karena zaman sekarang sudah maju, sudah modern, jadi bukan lagi zaman Siti Nurbaya. Yang penting mereka suka sama suka. Yang penting mereka bisa menjadi imam, bisa menjadi pemimpin di keluarganya nanti. Itu aja. Selain itu, segala hal yang berbau Fuji pasti akan viral. Contohnya sebuah kehebohan sempat mencuat manakala Haji Faisal dan Dewi Zuhriati memberikan nilai lebih kepada aktor tampan Verrell Bramasta dibandingkan Aisar dalam sebuah acara televisi. Menanggapi hal itu, Haji Faisal memberikan alasan yang sangat logis dan syarat akan nasionalisme. Baginya, memberikan apresiasi lebih kepada sosok putra bangsa yang berprestasi seperti Verrell adalah hal yang sangat wajar.
Apalagi Ferel dikenal baik sebagai anggota dewan yang memiliki latar belakang keluarga yang sudah akrab dengan keluarga Haji Faisal. Sebenarnya nggak perlu terlalu ditanggapi sebenarnya. Sebenarnya hal itu dijawab oleh Oma, menurut saya sih sah-sah. Itu dalam acara di Trans TV ya, dalam acara Hahahihi. Memang kemarin salah seorang host menanyakan, dia menampilkan salah satu foto, itu foto si Ferel. Dia suruh minta nilai sama saya pertama dulu. Nah saya bilang saya memang nggak berani memberikan nilai ya, karena saya kenal dengan Ferel ini. Terus kemudian dia lempar kepada Oma. Nah Oma memberi nilai, nilainya ya baiklah, ya baguslah nilai. Kemudian setelah itu dia menampilkan foto lagi. Nah foto itu kebetulan foto si Aisyar dia tampilkan. Nah dia minta nilai. Nah kemudian Oma memberi nilai di bawah daripada si Ferel. Nah menurut saya sih sah-sah saja ya. Dan memang kemudian di media sosial bermacam-macam tanggapan daripada netizen. Ada sebagian kecil yang tanggapannya penilaiannya kurang bagus menurut saya. Padahal menurut saya itu sah-sah saja. Kenapa? Karena memberikan nilai lebih kepada seorang Ferel dan yang selaku anak bangsa ya, dengan si Aisyar kan bukan anak bangsa kita sendiri ya. Artinya wajar dong. Ferel ini seorang anggota dewan. Dan dia menjadi anggota dewan sejauh ini baik-baik saja ya. Tidak ada kita dengar sesuatu yang salah dengan dia. Nah, diberi nilai lebih apa salahnya seorang pejabat ya. Nah, kemudian kita kenal juga dengan bapaknya, kenal dengan ibunya. Saya sering bergaul. Wajar dong Oma memberikan nilai. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen. Terima kasih juga atas kesetiaan pemirsa, atas pencapaian jumlah subscriber yang kini menuju 4 juta subscriber channel Intens Investigasi.